UGM kampus besar, tapi soal ijazah Jokowi semua serba gelap. Dosen yang disebut Jokowi sebagai pembimbing justru membantah keras. Arsip akademik tak dibuka, padahal wajib dibuka menurut undang-undang. Pernyataan kampus saling bertabrakan, tapi tak ada satupun klarifikasi tuntas. Dan sikap UGM, diam seribu bahasa. Inilah 4 fakta yang membuat UGM terlihat tidak transparan. Tonton video ini sampai akhir. Pertama, tidak ada pernyataan resmi yang terbuka dan detail. Sebagai salah satu perguruan tinggi paling bergengsi di Indonesia, Universitas Gadjah Mada memikul tanggung jawab moral yang sangat besar dalam menjaga marwah keilmuan. Namun, dalam polemik yang terus berkembang mengenai keabsahan ijazah Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, UGM justru terlihat berada dalam posisi yang membingungkan. Bukan karena tuduhan itu keras, tapi karena UGM sendiri belum pernah menyampaikan pernyataan resmi yang benar-benar terbuka dan menjawab semua pertanyaan publik secara rinci. Yang disampaikan ke publik selama ini hanyalah potongan-potongan pernyataan normatif. Data ada. Semua sesuai prosedur, kami punya catatan. Tapi publik tidak lagi puas dengan kalimat-kalimat semacam itu. Masyarakat kini menuntut bukti konkret, bukan hanya narasi. Kalau semuanya memang sah dan lengkap, di mana buktinya? Apakah sulit bagi kampus sebesar UGM untuk menampilkan hal-hal mendasar seperti transkrip nilai yang bersangkutan, jadwal kuliah dan daftar mata kuliah, nama dosen pengampu setiap semester, bukti interaksi pembimbingan skripsi, dan tentu saja salinan skripsi itu sendiri? Data semacam ini seharusnya mudah ditemukan dalam sistem administrasi akademik. Tapi anehnya, tidak pernah ada satu dokumen pun yang secara resmi dipublikasikan oleh UGM untuk meredam keraguan yang terus membesar. Bahkan ketika isu ini memuncak di ruang publik dan menjadi polemik nasional, pihak rektorat tetap memilih diam atau menjawab setengah hati. Yang lebih aneh lagi, UGM tidak memanfaatkan instrumen hukum yang sebenarnya bisa memperkuat posisinya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam konteks ini, data akademik seorang mantan presiden, termasuk informasi publik yang bisa diakses melalui mekanisme resmi, sejauh tidak melanggar privasi. Namun UGM tidak pernah mengambil langkah ke arah itu, baik secara internal maupun eksternal. Padahal, dalam isu yang menyangkut kepercayaan masyarakat, transparansi adalah obat paling ampuh. Tapi ketika yang terjadi justru sebaliknya, ketertutupan, penghindaran, dan pernyataan yang minim isi, maka wajar jika masyarakat mulai merasa ada yang disembunyikan. Mungkin UGM sedang berhati-hati, mungkin juga sedang menjaga sesuatu. Tapi apapun alasannya, sikap diam atau jawaban setengah-setengah justru memperkuat kesan. Kampus ini sedang bersembunyi di balik dinding formalitas. Dan selama data tidak dibuka, selama pertanyaan tidak dijawab, maka UGM akan terus dipersepsikan sebagai institusi yang tidak transparan. Bukan karena fitnah, tetapi karena mereka sendiri tidak mau menjelaskan. Kedua, nama Kasmujo terus disebut, tapi beliau membantah semuanya. Kebingungan publik dalam polemik ini bukan muncul karena fitnah atau spekulasi, tetapi karena terjadi ketidaksesuaian antara klaim seorang tokoh dan bantahan dari orang yang disebut. Nama yang paling sering muncul adalah Bapak Kasmujo, dosen senior Fakultas Kehutanan UGM. Awalnya, dalam sejumlah pemberitaan dan wawancara, Joko Widodo menyebut langsung nama Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya. Orang mengira itu pembimbing skripsi, soalnya dia bilang Kasmujo adalah dosen galak, harus bolak-balik hingga skripsinya selesai. Pernyataan ini sempat dianggap sebagai bentuk klarifikasi dari pihak yang bersangkutan. Namun tidak lama kemudian, justru Kasmujo sendiri yang membantah. Dalam pernyataannya yang terdokumentasi, beliau menyatakan dengan jelas, "Saya tidak pernah merasa membimbing skripsi Joko Widodo." Bantahan ini menggugurkan narasi awal. Namun cerita tidak berhenti di sana. Setelah muncul penolakan terhadap klaim sebagai pembimbing skripsi, versi berikutnya mulai berkembang. Bukan pembimbing skripsi tetapi pembimbing akademik. Namun publik kembali dikejutkan oleh pernyataan terbaru dari Kasmujo yang disampaikan dalam wawancara langsung oleh Rismond di rumahnya. Dalam kesempatan itu Kasmujo kembali menegaskan bahwa ia tidak pernah membimbing Joko Widodo dalam kapasitas apapun. Tidak sebagai pembimbing skripsi, tidak pula sebagai pembimbing akademik. Saya tidak pernah membimbing Joko Widodo. Skripsi tidak, akademik pun tidak, tegasnya. Artinya, semua versi yang sempat disampaikan oleh Jokowi, baik sebagai pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik,
dibantah langsung oleh orang yang disebut. Dan ini menjadi persoalan serius karena publik melihat adanya ketidaksesuaian yang tidak kunjung dijawab oleh institusi pendidikan tempat semua ini terjadi. UGM memang tidak secara resmi menyatakan bahwa Kasmujo adalah pembimbing. Tapi ketika nama beliau disebut berulang kali di ruang publik dan disangkal sendiri oleh yang bersangkutan, maka UGM tetap memiliki tanggung jawab moral untuk meluruskan fakta. Pertanyaannya, kalau benar Kasmujo bukan pembimbing akademik maupun skripsi, lalu siapa? Jika tidak ada nama lain yang bisa diverifikasi, apakah pencatatan akademik saat itu begitu lemah atau ada hal lain yang memang tidak ingin dibuka ke publik? Yang lebih mengkhawatirkan adalah posisi UGM yang hingga kini masih memilih diam. Tidak ada klarifikasi resmi. Tidak ada upaya meluruskan kebingungan. Dan inilah yang memunculkan kesan seolah-olah ada sesuatu yang sengaja dibiarkan kalah. Dalam dunia akademik, menyebut seseorang sebagai pembimbing bukan hal sepele. Itu adalah status formal yang terikat secara administratif, etik, dan ilmiah. Jika nama seseorang digunakan tanpa dasar yang jelas dan yang bersangkutan membantahnya secara langsung, maka itu bisa dianggap sebagai pencatutan. Dan jika UGM mengetahui adanya ketidaksesuaian ini, mengapa tidak segera bicara? Mengapa tidak membela dosennya sendiri dari pencatutan peran yang tidak pernah ia jalankan? Kampus bukan hanya tempat belajar, tapi juga benteng nilai. Dan dalam kasus ini, diamnya UGM justru menyisakan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada jawaban yang pernah diberikan. Ketiga, arsip akademik tidak pernah dibuka ke publik. Dalam polemik ini, publik sebenarnya tidak menuntut hal yang muluk. Mereka tidak sedang meminta rahasia negara, data intelijen, atau catatan pribadi yang sensitif. Yang diminta hanya satu, transparansi. Transparansi yang wajar, sah secara hukum, dan pantas diberikan. Terutama karena yang bersangkutan adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Permintaan publik untuk membuka data akademik Joko Widodo bukan tanpa dasar. Ada payung hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Di dalam undang-undang itu ditegaskan bahwa informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik harus bisa diakses, kecuali jika memenuhi kriteria khusus untuk dikecualikan. Dan dalam konteks seorang tokoh publik seperti presiden, data akademik termasuk dalam kategori informasi yang seharusnya dapat dibuka, apalagi ketika sudah menjadi polemik nasional yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Namun sayangnya, UGM justru mengambil jalur yang berlawanan dengan semangat keterbukaan. Hingga hari ini, tidak pernah ada inisiatif dari pihak kampus untuk membuka secara resmi arsip akademik yang dimaksud. Tidak ada publikasi terbuka tentang jadwal kuliah Joko Widodo, daftar mata kuliah yang ia ambil tiap semester, siapa saja dosen pengampu dan pembimbing, nilai-nilai yang diperoleh, dan tentu saja skripsi itu sendiri. Lebih ironis lagi, bahkan ketika beberapa pihak mencoba mengakses data tersebut melalui mekanisme resmi permintaan informasi publik, hasilnya nihil. Permintaan ditolak, dialihkan, atau tidak ditanggapi. Padahal, UGM adalah institusi akademik yang seharusnya mengajarkan keterbukaan, bukan mencontohkan penghindaran. Dan inilah yang membuat publik semakin curiga. Jika memang tidak ada yang ditutupi, mengapa tidak dibuka saja? Apa yang membuat data akademik seorang mahasiswa biasa yang kini sudah menjadi mantan presiden harus dijaga begitu rapat? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan muncul karena kebencian, tetapi karena diamnya institusi. Dan diam dalam konteks keterbukaan adalah bentuk perlawanan terhadap transparansi. Bahkan bisa dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap amanat undang-undang itu sendiri. Lebih jauh lagi, penolakan UGM untuk membuka data akademik telah mengubah citra kampus. Dari institusi yang seharusnya menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan keterbukaan, menjadi tempat yang membangun tembok misteri di tengah tuntutan kejujuran. Kampus sebesar UGM seharusnya punya nyali untuk bicara terang. Tapi ketika akses terhadap data akademik saja ditutup rapat di tengah sorotan nasional, maka yang terjadi bukan hanya hilangnya kepercayaan, tetapi juga runtuhnya otoritas moral di mata masyarakat. Publik tidak bisa dilarang untuk curiga jika semua pintu informasi ditutup. Karena ketika transparansi dimatikan, maka yang hidup adalah dugaan. Dan selama UGM tidak bersedia menjawab dengan fakta, maka persepsi negatif akan terus berkembang dan bisa meluas jauh melampaui kasus ini sendiri. Keempat, tidak ada upaya serius dari UGM untuk menyelesaikan polemik.
Setelah sekian lama polemik ini mencuat dan terus menjadi sorotan publik, pertanyaan yang paling mendasar adalah apa sebenarnya yang sudah dilakukan UGM untuk menyelesaikannya? Sayangnya, jawaban yang muncul justru sangat mengecewakan. Sampai hari ini, tidak terlihat adanya langkah serius, sistematis, dan terbuka dari UGM untuk merespons secara tuntas. Tidak ada pembentukan tim investigasi internal. Tidak ada audit arsip akademik yang diumumkan ke publik. Tidak ada forum terbuka atau diskusi resmi yang melibatkan sivitas akademika untuk membahas persoalan ini secara intelektual. Yang terjadi justru sebaliknya. UGM terlihat lebih memilih menghindar. Saat ditanya, jawaban normatif yang berulang-ulang muncul. Semua sudah sesuai prosedur. Kami tidak perlu membuktikan apa-apa. Data kami lengkap, tapi ironisnya tidak ada satupun data yang benar-benar ditampilkan. Tidak ada satupun penjelasan yang tuntas. Ini bukan sikap dari kampus yang ingin menjaga kredibilitas, tapi lebih mirip seperti institusi yang hanya ingin masalah cepat reda tanpa harus menghadapi kenyataan. Padahal, semakin UGM berdiam diri, semakin tajam keraguan publik. Karena tidak melakukan apa-apa di tengah badai tuduhan, justru memperkuat kesan bahwa memang ada sesuatu yang tidak ingin diungkap. Sebagai universitas negeri, UGM tidak bisa berlindung di balik alasan birokrasi atau privasi. Ini bukan soal mahasiswa biasa, ini soal mantan presiden yang legitimasi pendidikannya sedang dipertanyakan. Dan ketika sebuah lembaga akademik tidak menunjukkan kemauan untuk menjernihkan, maka ia sedang melemahkan dirinya sendiri. Apalagi jika dibandingkan dengan semangat ilmiah yang selalu diagung-agungkan kampus. Keterbukaan, pencarian kebenaran, kejujuran intelektual. Apa gunanya semua itu kalau ketika diuji dalam kenyataan, kampus justru memilih diam? Jika UGM benar-benar tidak ingin dicurigai, kenapa tidak membentuk tim independen dari kalangan internal maupun eksternal untuk menelusuri dokumen-dokumen akademik secara terbuka? Kenapa tidak membuktikan semua klaim dengan data otentik? Kenapa tidak berdiri tegak sebagai institusi ilmu pengetahuan yang berani menghadapi fakta apapun risikonya? Sampai hari ini, semua itu belum terjadi. Dan selama belum terjadi, UGM akan terus dipersepsikan sebagai kampus yang gagal menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukan karena tuduhan dari luar terlalu keras, tetapi karena sikap di dalam terlalu lemah. Inilah 4 fakta yang membuat UGM terlihat tidak transparan. Mulai dari penyebutan nama dosen pembimbing yang justru dibantah sendiri oleh yang bersangkutan, arsip akademik yang tak pernah dibuka meski ada dasar hukum yang jelas. Pernyataan-pernyataan pihak kampus yang saling bertentangan, hingga tidak adanya upaya serius dari UGM untuk menyelesaikan polemik ini secara tuntas. Jika semua memang sesuai prosedur, mengapa tidak dibuka saja secara terang? Karena dalam dunia akademik, transparansi bukan pilihan, tetapi kewajiban. Monggo yang mau menanggapi silakan tulis dalam komentar, mari kita berdiskusi. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan saksikan video kami selanjutnya di channel ini.